Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sulam Taufik mau selesai, mau khatam halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahjirul mubahi, lan ngelarangi perkara kang den wenangaken. Kal mar'a, koyok nggon pangonan. Wal ihtitabu, lan koyok ipil-ipil kayu. Jadi termasuk maksiatnya badan tatkala melarang seseorang melakukan hal yang mubah atau diperbolehkan. Seperti apa? Kal mar'ah, seperti enggon atau tempat pangonan, tempat mengembala kambing, mengembala sapi. Enggak boleh kalau memang itu memang tempatnya gembala. Tempatnya gembala terus dikuasai oleh seseorang, jadi enggak boleh orang lain mengembalakan ternaknya di tempat itu. Itu termasuk maksiatnya badan. Haram, berdosa. Wal ihtitabu, dan seperti tempat pencarian kayu bakar. Jadi biasanya di alas banyak kayu bakar, terus ada orang menguasai, nggak boleh ngambil kayu di sini. Bagi orang yang nggak memperbolehkan itu, hukumnya adalah haram, termasuk maksiatnya badan. Minal mawati, saking niro-niro bumi mati, apalagi tempatnya pengambilannya itu jadi termasuk bumi mati atau untuk halayak umum, bukan untuk pribadi. Wal milhu, lan panggonan uyah. Min ma'danihi, saking nggon metuni uyah. Jadi nggak boleh menguasai atau melarang orang lain untuk mengambil uyah, itu garam. Jadi ada tempat memproduksi garam, biasanya di pinggir pantai, terus dikuasai sama satu orang, nggak boleh, termasuk dosa, maksiatnya badan, haram hukumnya. Wanakdaini, lan enggon emas seloko. Jadi milik umum, siapa saja boleh berburu emas dan perak.
namun ada orang yang menguasai, nggak boleh orang lain mengambilnya, itu haram. Wa ghairihima lan liyane emas dan seloko, dan yang lainnya selain emas dan perak. Wal ma'i lisyurbi lan banyu krono ginawi minum, gak boleh juga melarang orang lain mengambil air untuk minum. Minal mustahlafi saking kan den gentani, gak boleh dikuasai. Misalkan ada sumber di sebuah desa, itu untuk mandi, untuk minum masyarakat sekitarnya. Terus ada seseorang yang punya pangkat jabatan pengaruh di masyarakat terus nggak memperbolehkan untuk mengambil air, itu termasuk maksiatnya badan. Wasti'malul luqatati lan ngangguh barang temon qabla ta'rifi sadurunge den buya woro-woro akan, sebelum diworo-woro, sebelum disiarkan. Jadi sampean nemu dompet isinya kau nang isine isinya uang 1 juta, isinya uang 1 juta, gak boleh kita langsung menggunakan uang itu. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus woro pengumuman, ditemukan dompet beserta isinya atas nama ini, atau dikasihkan ke kantor polisi. Terus kalau di hukum Islam di zaman old, zaman dulu, bukan zaman now, itu boleh hasil temuan itu dipakai kalau sudah diworo-woro lebih dari nisabnya, dari haulnya, yaitu satu tahun. Tapi kapan? Banyak orang yang ngaku ya. Yang penting sudah ikhtiar untuk diworo-worokan, diumumkan, dipakai ya. Bisuruh tihi kelawan piro-piro syarati buyoworo. Jadi sudah syarat-syaratnya siaran, sudah syarat-syaratnya pengumuman udah masuk, boleh dipergunakan. Wal julusu ma'a musahadatil munkari lan lungguh serta ningali perkara kang mungkar. Jadi lungguh dan melihat kejadian yang mungkar, menonton apa itu, ajib-ajib, bukan menonton, itu memang niat nonton kalau itu ya. Lungguh anteng melihat kemungkaran, misalkan ada orang didolimi di depan kita juga asik duduk menontonnya saja, padahal orang yang didolimi itu termasuk orang muslim misalkan, kita diam saja, bahkan ikut andil. Dengan duduk anteng itu sebetulnya ikut andil, membiarkan kemungkaran terjadi. Gak boleh, haram, dapat juga dosanya kita. Sama halnya kita juga ikut mendolimi atau melakukan kemungkaran itu. Jadi nggak boleh kita itu duduk manis menyaksikan kemungkaran, kedoliman terjadi, itu haram. Kayak nggak punya iman ya. Jadi ada tetangganya didolimi oleh tetangga lainnya, kita hanya duduk anteng diem, nggak ikut-ikut, milih aman, milih netral. Padahal itu kemungkaran, padahal itu kedoliman, itu hukumnya haram, termasuk maksiatnya badan. Idza lam yu'dzar, tatkala ni orah den nguduraken. Jadi tatkala enggak ada udur, kita haram duduk manis diem
karena wedi misalkan yang berbuat zalim itu adalah penguasa, adalah raja, kita diam, kita termasuk orang yang zalim itu, termasuk maksiat badan yang kita lakukan. Atau punya pangkat jabatan di pemerintahan terus semena-mena terhadap rakyatnya, kita diam, kita termasuk orang yang berbuat zalim. Wattatafulu fil walaimi, lan nyerembul ing dalem piro-piro walimah. Ini kebanyakan anak-anak milenial, anak-anak pemuda sekarang kalau ada walimah, ada pesta pernikahan di jalan, moro-moro berhenti, moro-moro masuk, terus ngasih amplop kosong, padahal nggak diundang, cari panganan gratis, moro-moro masuk aja. Ada mantenan pinggir jalan, moro-moro berhenti terus masuk, terus mangan sembarang karena prasmanan makan. Haram hukumnya bagi orang mendatangi pesta atau walimah atau pesta pernikahan tanpa ada undangan, hukumnya haram. Moro-moro karena tetangga nggak penak, tapi nggak diundang, datang, haram. Wa huwa duhulu bi ghairi idznin, utawi nyerembul iku melebu orah kelawan izin. Jadi masuknya itu tanpa izin dari yang punya hajat, moro-moro masuk aja, selfie di dalam, mangan sembarang, padahal tidak ada izin, tidak diundang. Berarti tamu tanpa diundang, apa namanya? Tamu tanpa undangan ya. Haram mendatangi hajatan, mendatangi walimah atau mendatangi pesta apapun tanpa ada undangan, kecuali takziah. Jadi ada tetangga kesedihan, kesusahan karena ada keluarganya yang meninggal, kita tanpa harus diundang, kita harus datang untuk takziah, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jadi nggak usah diundang ya. Sekarang acara tahlil, acara yasinan harus diundang, nggak boleh. Ada tetangganya kesusahan kok, si ibu nunggu undangan. Udah adat dan budaya, kebiasaan masyarakat Nahdiyin terutama itu, kalau ada orang yang meninggal itu takziah dan ikut yasinan dan tahlilan, gak usah diundang, langsung aja datang. Karena tetangga itu ke depan itu 40 rumah, ke belakang 40 rumah, samping kanan kiri 40 rumah, apalagi cuma satu desa, satu RT ya, kurang 40 rumah ya. Kalau ada tetangga kita jauh maupun dekat lagi kesusahan, ada keluarganya yang meninggal dunia, kita harus tanpa diundang, kita harus bertakziah. Kalau pesta perkawinan, pesta pernikahan, kalau nggak diundang hukumnya haram. Adkhuluhu hayaan, ngelepuaken wong akeh ing wong kerono sungkan, karena malu, udah kepeduk malu nggak diundang kok moro-moro dilepukke. Loh, monggo Pak, monggo Bu, melebet mawon, padahal nggak diundang. Karena saking malunya, karena nggak diundang, terus moro-moro dimasukkan, nggak boleh juga. Berarti dia nggak niat, nggak ikhlas dari awal untuk ngundang, karena kebentuk keperpekan terus disuruh masuk, nggak boleh, haram. Wa ayyukrimal mar'ah ittiqa'ah syarrihi, lan nyento mulyakaken sapa wong ing wong suwiji krana wedi maring olone wong.
Kita memuliakan orang karena kita takut, karena orang itu dolim, karena orang itu berpengaruh, punya pangkat jabatan tapi kelakuannya dolim, olo, jelek, kelakuannya jahat sama orang. Kita menghormati orang yang seperti itu hukumnya haram. Kayak gak punya iman aja. Kita itu harus, keimanan kita itu harus ditingkatkan, jangan dibiarkan akhirnya hilang kalau dibiarkan. Lomber, jangan dilombar ya. Apa itu namanya? Harus ditingkatkan terus keimanan itu. Dimanapun kita berada, kita harus beriman. Wa adamu taswiyati bainaz zaujati, lan ora anani madakno bagiane ing antarani piro-piro bojo wadon. Wah, ini untuk yang poligami. Gak boleh kita itu berbuat gak adil kepada salah satu istri-istrinya, bukan istri-istri kita. Kita kan gak poligami ya. Apa poligami itu? Madu asli ini, bukan madu palsu. Makanya sampai nggak boleh bawa madu asli datang ke rumah. Bisa perang ketiga. Jadi harus adil di antara istri-istrinya, harus adil. Misalkan istrinya 2, 3 hari ding, 3 hari di sana, 3 hari di sini. Yang satu untuk liane ya. Istri tua merajuk, pulang ke rumah istri muda. Bila dua-duanya merajuk, anak kawin 3. Nggak boleh ditiru ya, nggak boleh ditiru. Buktinya cerai gitu kan. Wa hurujul mar'ati, lan metuni wong wadon muta'attiratan haleh wangin-wangin. Jadi perempuan keluar rumah dengan wewangian, pakai parfum, nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Au muzayyinatan, utawa pepahes memakai apa itu? Hiasan apa itu? Menghias wajahnya, ngasih sidu, ngasih lipstik, dimerah-merahin bibirnya kayak darah. Terus alisnya di apa itu? Diselundek-selundek anti badai, ada alis anti badai. Alisnya Syahrini ya. Walau masturatan, lan senajan den tutupi, walaupun nutup aurat semua ditutupi, tapi nggak boleh kita macak pakai sidu, pakai lipstik, pakai wangi-wangian. Wa bi idnin, lan senajan kelawan idini zaujiha, dari suaminya, bojo lanangi wadon tetap nggak boleh. Tatkala apa? Ingkanat tamurru, lamun ono sapa wadon iku lewat sapa wadon alar rijalil ajanibi, ing atasi piro-piro wong lanang, piro-piro kang liya. Jadi lewat di depannya laki-laki lain, walaupun ada izin dari suaminya, nutup auratnya, nggak boleh pakai minyak wangi yang menggoda laki-laki lain, macak, dandan yang membuat terpesona laki-laki lain, akhirnya dredeg, terus punya niatan kapan bojone mati. Aku akan tunggu jandamu, karena sekarang janda semakin di depan ya Yamaha. Wasihru, lan sihir atau nenung nggak boleh, haram.
main sihir-sihiran, tenun-tenunan, dukun-dukunan, paranormal-paranormalan, nggak boleh. Minta tolong ke dukun untuk nyihir orang, haram. Minta tolong untuk ngeramal orang, haram. Minta tolong untuk melihat sopo sing nyolong, sopo sing nyantet. Akhirnya sang dukun berkata, si dia yang nyantet. Orangnya seperti apa? Oh no, jenggotan, lemu, wah iku sing nyantet. Oh main di, iku sing tengah-tengah. Waduh, lah bapak dewe sing diarani tukang sate. Karena akan menimbulkan fitnah. Datang ke dukun, datang ke paranormal, alasannya, oh itu bukan paranormal, itu bukan dukun, itu orang pinter, apa doa. Itu melambangkan kelemahan dari imannya. Nggak usah percaya seperti itu, haram hukumnya, kayak nggak punya iman. Antoati wal huruju lan metu antoatil imami saking ngabdukti maring ratu. Jadi nggak taat terhadap pemimpinnya, itu haram. Kecuali pemimpinnya itu menyuruh kita berbuat kemaksiatan, kezaliman, kita nggak patut untuk mengikuti. Wa tawalli ala yatimin, lan nerima pemerintahan ing atase anak yatim, au masjidin utawa masjid, au liqadatin utawa karena ngukumi jadi hakim, au nahwin utawa sepadane, dzalika ma'a ilmihi, mengkono kang tinutur sertane weruhi wong bil ajzi kelawan apes anil qada'i saking jumenengi bitilkal wadifati kelawan mengkono penggawean. Jadi kalau kita menerima perintah, mengiyakan apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang ditanggungjawabkan kepada kita, padahal kita tahu ilmu kita itu bil ajzin, apes, nggak punya. Kita nggak punya kemampuan dalam bidang itu, rambut anak yatim, terus menjadi ketua takmir, terus menjadi hakim. Kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya kekuasaan atasnya, nggak punya kemampuan, itu haram kita mengiyakan. Iya wis, aku tak mutusin. Iya wis, aku tak jadi ketuanya. Iya wis, aku tak buka yayasan anak yatim. Namun dia nggak punya ilmunya. Bila ajzi, dia itu apes, nggak punya kemampuan, ilmunya nggak ada, itu haram mengiyakan. Wa uzzalimi, lan jumenengaken atau ngelindungi wong zalim. Nggak boleh kita melindungi wong zalim. Kalau untuk menyelamatkan, misalkan ada pencuri dikejar, mencuri ayam, dikejar sama orang, habis itu kita selamatkan, misalkan lari di depan kita, terus suruh masuk di sini loh, masuk sini, timbang awakmu dipatenin kok,
masuk sini aja. Tapi setelah melindungi itu harus diberikan kepada yang berwajib, diantarkan ke polisi. Wa man uhu lan nyegahi wong mimman yuridu ahdzal haqqi minhu, saking wong kang ngarepaken sapa wong ing ngalap hak saking wong kang zalim. Gak boleh juga kita mencegah meminta hak kita. Misalkan sepeda motor kita dipinjem terus nggak dibalik-balik, no, disilih terus nggak dikembalikan, atau minjem uang udah beberapa tahun, 1 tahun, 3 tahun nggak dibalik-balik, no, petantang petenteng karena punya kekuasaan, padahal punya duit tapi nggak mau membalikan. Kita nggak boleh, kita mencegah, awakmu ojo ditaki wong itu. Wa tarwi'ul muslimin lan ngagetaken para wong Islam juga gak boleh ngagetaken, nakut-nakuti, ojo kamu nanti kalau nagih ke dia nanti awakmu dipateni, nakut-nakuti gak boleh. Terus piye duitku nang kono biarin ketimbang awakmu dipateni, nakut-nakutin gak boleh, haram, apalagi sekongkol ya. Waqad uttariki lan begal dalan. Wah, ini sekarang musim begal, apalagi di Lumajang, polisi ditebasnya, ditebas tangannya pakai sajam, pakai celurit, pakai pedang, pakai samurai. Begal-begal haram. Wa yuhaddu bihasabi jinayatihi imma bitakzirin, lan den had sapa wong kang begal kalawan milang-milang olehe nyatoni wong ono kalane den takzir. Jadi harus dihad, harus dihukumi sesuai dengan hisabnya, sesuai dengan kelakuannya. Bahkan harus ditakzir, harus dimasukkan penjara. Orang yang begal kalau ketangkep masukkan penjara. Au biqat'i yadin, utawa den tugel tangane. Kalau ketangkep ditugel tangannya gak apa-apa. Perampok kalau ketangkep ditugel tangannya. Kalau yang dirampok itu, kalau yang dibegal itu udah melebihi nisabnya. Warijlin lan sikili ditugel juga kakinya. Min hilafin saking den silang-silang. Kalau yang pertama tangannya yang ditugel itu tangan kanannya. Nanti kalau si nyolong lagi, begal lagi, kaki kirinya disilang ya, sampai gulu ya. Sampai nggak punya tangan, nggak punya kaki, biar kapok. Au biqatlin utawa kelawan den pateni, kalau perlu dibunuh katanya ini. Mudah terjadi sekarang ya di Indonesia. Begal motor ketangkep dibakar, dikebuki bakar. Wasulbin atau disalib. Waduh, ini parah ini kalau disalib ini. Ketangkep, dikebuki, semaput, disalib. Wa minha adamul wafa'i, lan iku setengah saking maksiate badan, utawi ora anane nekani kelawan nadar. Gak boleh kita enggak nekani melunasi nadar kita, menyempurnakan nadar kita. Aku nanti kalau lulus S1 dengan kumlot, aku akan nyembelih wedus dan aku akan kasihkan sama orang-orang pesta. Ternyata lulus kumlot, nggak pernah nadarnya terlaksana atau dilaksanakan. Itu haram ya, nggak boleh nadar-nadar ya, karena nadar itu melambangkan semedit-meditnya wong, sekikir-kikirnya orang itu orang yang
nazar. Padahal nazar itu boleh, tapi melambangkan dia itu kikir atau pelit alias ceritnya. Wal wisalu lan nepung fis saumi ing dalem puasa enggak boleh. Puasa wasol itu enggak boleh, nyambung. Jadi dari pagi sampai pagi lagi enggak boleh. Namun pernah Kanjeng Nabi Muhammad melakukan wisol, melakukan puasa wasol nyambung, pernah Kanjeng Nabi Muhammad selama 3 hari puasa wasol itu, puasa nyambung, karena memang nggak ada yang mau dimakan. Terus pernah sahabat itu juga niru, ketahuan sama Kanjeng Nabi waktu maghrib, kamu puasa, kok nggak buka? Saya puasa wisol ya Rasulullah, puasa wasol ya Rasulullah. Loh, nggak boleh puasa wasol. Loh, saya itu pernah melihat jenengan itu melakukan puasa wasol nyambung. Itu boleh buat aku, nggak boleh buat umatku. Jadi Kanjeng Nabi itu dikasih kemampuan yang luar biasa oleh Allah, bisa nggak makan sampai 3 hari kuat Kanjeng Nabi itu. Kalau umatnya nggak usah 1 hari ya, setengah hari kadang udah masuk warung di bulan Ramadan ya. Wa ahdu majlisi lan ngalap nggon lunggu ghairihi wong liyane, enggak boleh ya menyeruput apa itu tempat duduknya orang, mengambil alih tempat duduknya orang, enggak boleh. Jadi misalkan ada orang duduk di majelis, terus dia keluar sebentar izin sama temannya karena mau ambil wudhu, misalkan batal wudhu misalkan, terus dia keluar ambil wudhu, terus moro-moro ada orang datang, dikasih tahu ini ada orangnya, terus dia pacet, ada orang sekarang nggak ada kok, diseruput sama dia, nggak boleh, haram. Au zahmatuhul mu'ziyatu, utawa desakane wong kang ngeloroaken. Jadi misalkan ada kerumunan atau perkumpulan itu berdesak-desakan sampai kita itu sikut-sikutan, dan itu mengakibatkan sakit orang lain, loro orang lain, misalkan apa? Sholat berjamaah. Ini banyak terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Balap-balapan sop pertama, akhirnya sikut-sikutan. Sing menang, sing gede, sing besar. Sing kalah, sing cilik. Mendal belakang, kena sikut sama orang Badui, 2 meter mencelat kan, nggak usah. Wa ahdu naubatihi lan ngalap gilirani kanjani, nggak boleh. Ada antrian panjang, terus sampai datang terus temannya disikut sama teman, nih bro, ganti nih temennya, konjoni, nggak boleh. Mengambil antrian orang lain atau nyerobot antrian yang sudah berjalan, itu hukumnya haram, termasuk maksiatnya badan. Sudah tahu ya semua ya. Jadi maksiatnya badan kita sudah tahu. Jadi kita karena sudah tahu, kita wajib untuk menghindari atau menjauhi. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.